Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Coba Bu Enda tanya, Mas Hide, Mas Zaki, sama Mas Hadrian, kenapa kok tidak memakai seragam? Kenapa? Besok hari Selasa memakai seragam ya? Ya. Besok yang hari ini tidak memakai seragam. Waalaikumsalam Mas Dini. Nah, besok hari Selasa memakai seragam ya. Kalau hari Senin dan Selasa memakai seragam apa? Seragam dulu. Merah putih. Iya, merah. Iya, setiap hari kalau Zoom sama Bu Enda memakai seragam ya nak ya. Bu Enda aja pakai seragam. Hari Jumat Pramuka, Bu. Iya, hari Jumat Pramuka ya. Oke, sudah siap ya belajarnya ya? Ya, oke. Silakan dibuka subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Silakan dibuka kameranya semuanya nah, tapi mikrofonnya silakan. Dibuka halaman berapa, Bu? Halaman 2. Silakan dibuka halaman 2. Papua. Mozaik 4G. Di situ ada orang apa itu? Bu, aku nggak bawa, Bu. Nggak Aku bawa. di Surabaya, Ibu. Oh iya, di Surabaya. Nggak apa-apa nanti. Bukunya, Bu. Nanti sudah di-record sama Bu Enda kok. Nanti bisa dilihat. Oh, ya udah. Ya. Apa? Siapa yang tanya ini? Mas Obi? Oh, Mas ini. Silakan dibuka halaman 2. Di situ Bu Enda bacakan ya. Keragaman suku bangsa Indonesia. Silakan nanti digarisbawahi ya kalau Bu Enda sudah itu. Keragaman suku bangsa Indonesia. Keragaman Indonesia merupakan, nanti yang tidak menudingi nanti Bu Enda tunjuk, lanjutkan Bu Enda membaca ya. Keragaman Indonesia merupakan salah satu daya tarik yang dimiliki bangsa Indonesia. Silakan digarisbawahi. Silakan digarisbawahi. Sudah? Belum. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, suku, bahasa, daerah, ras, agama, dan kepercayaan. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap hidup berdampingan dan harmonis di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku bangsa merupakan suatu kesatuan sosial yang terikat oleh kesadaran terhadap kesatuan budaya, kesatuan bahasa, serta kesatuan geografis. Induk suku bangsa Indonesia berasal dari daratan ASEAN Yunan. Suku bangsa tersebut dalam perkembangannya menjadi nenek moyang suku bangsa Indonesia dan melahirkan keturunan beberapa suku bangsa. Antara lain, ras Melayu meliputi, silakan digarisbawahi. Ras Melayu meliputi suku bangsa Dayak, Toraja, dan Sasak. Sudah digarisbawahi? Dan ras Melanesoid adalah meliputi suku-suku yang ada di Papua. Silakan digarisbawahi juga di situ. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Silakan digarisbawahi. Mas Bagas, silakan dilanjutkan setelah Bu Enda nyampe mana, nah?
Silakan dibaca Mas Bagas. Mas Bagas, dengar Bu Enda, nak? Mas Bagas. Ya, silakan dilanjutkan Bu Enda. Tadi membaca sampai mana? Sebagian orang Jawa ada di Pulau Jawa. Akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Suriname. Suku terbesar yaitu suku Sunda, suku Batak, dan suku Madura. Ya, terima kasih. Nomor 1, pertanyaan nomor 1. Pada paragraf berapakah kamu mendapatkan informasi tentang semboyan bangsa Indonesia? Paragraf berapa, nak? Oke, untuk 3. Paragraf 3. ini KPK primer 1, 2. 2. Yang benar siapa ya? 2. Paragraf 2. yang mungkin Yang benar adalah 1. 1. 1. Mbak Iza, Mbak Naira, Mas Stefan, silakan dibuka kameranya, nak, biar Bu Enda bisa lihat wajahnya. Nomor 2. Buatlah kalimatnya menggunakan kata suku. Gimana? Terserah kalian. tadi Suku dari Papua. Siapa? Bagaimana? Apa suku dari Papua? Apa suku dari Papua? Boleh. Ya. Silakan ditulis di situ. Apa suku dari Papua? Apa nama suku dari Papua? Boleh. Terserah kalian mau buat kalimat seperti apa. Kalimat tanya pokoknya ya. Sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Boleh seperti itu. Udah? Belum. Mbak Kia? Tidak menulis, nak? Nomor 2, sebutkan suku yang ada di Indonesia. Boleh. Ditaruh di buku tulis, tidak apa-apa. Biar nanti tinggal menyalin ya. Sudah? Nomor 3. Tulislah informasi penting pada paragraf ketiga, Pak. Di paragraf ketiga, informasi pentingnya apa? Tentang apa? Apa? Di paragraf ketiga? Mas Kevin, silakan dibuka. Bukunya nomor 3 ya, halaman 3. Jawa kamu. Nomor 3 jawabannya apa, Mas? Tadi aku udah masuk. Suku Jawa. Baterainya habis. Oh ya, enggak apa-apa. Ayo dijawab nomor 3 adalah suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia. betul. Silakan ditulis. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Nomor 3 adalah Apa Bu jawabannya, Bu? suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Sudah? Belum. Mas Ide, sudah ditulis Mas Ide? Sudah. Yuk, nomor 4. Titik-titik merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia. Apa? Suku Jawa. Ya, Jawa. Pulau Jawa. Atau suku Jawa. Suku Jawa, bukan Pulau Jawa ya. Suku Jawa. Suku Jawa. Lagi, nak, sudah ditulis, nak? Sudah. Sudah. Nomor 4.
Perhatikan jawaban berikut. Berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Buatlah kalimatannya. Kalimatannya bagaimana? Pakai apa? Bagaimana? Atau yang lain? Apa? Siapa yang bisa? Pada tahun 2010. Apa Mas Bima? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Berapakah jumlah suku di Indonesia pada tahun 2010? Oke, bisa ditulis. Berapakah? Tepuk tangan untuk Mas Bima. Berapakah jumlah Berapakah jumlah suku di Indonesia? tahun berapa, Bu? Tahun 2010. Oh, Sudah? sudah. Oke, nomor 1 yang B dipasangkan ya. Aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala disebut apa? Pilihan jawabannya ada di sebelah kanan. Semboyan apa adat? Adat. Adat. Nomor 1 adat. Nomor 2. Boleh ditarik garis, boleh ditulis abjadnya. Bagas, sudah ditulis, Nak? Sudah. Dan nomor 2. Tanah atau daratan yang dikelilingi air. Namanya apa? Pulau. Good job untuk semuanya. Pulau. Nomor 3 dijawab sama Zaki. Mas Zaki. Mas Zaki? Atau alamat untuk memberitahukan sesuatu sosial. Dinamakan apa? Sosial. Sosial? Bukan. Semboyan. Ayo. Semboyan. Good. Semboyan. Nomor 3 adalah semboyan. Nomor 4. Mas Kevin? Kevin ini mana ya, Nak? Mas Kevin ini. Bu Enda lempar ke Mas Afif. Mas Afif, dibuka kameranya, Nak. Biar Bu Enda tahu ini. Ya. Ya. Nomor 4 dibaca. Nomor 4. Kelompok masyarakat. Nomor 4. Masyarakat yang keturunan adat pemerintahan sendiri. Apa? Dinamakan siapa? Sosial apa bangsa? Bangsa. Nomor 5. Berkenaan dengan masyarakat dinamakan sosial. Di balik halaman 4. Sekarang halaman 4. Ya. Sekarang. Nah, silakan dibuka halaman 4, tema 4G ya. Sekarang dibaca sama Mbak Naira. Mbak Naira, bisa dibuka kameranya? Halaman 4. Halaman 4, Mbak Naira. Mas Kevin, silakan dibuka buku mozaiknya 4G ya. Halaman 4, Mbak Naira. Bisa dengar Bu Enda, Mbak Naira? Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya. Nomor 4, halaman 4. Mbak Naira, halo. Ya, Mbak Naira. Mbak Naira kayaknya enggak nyambung ini, Nak. Coba Bu Enda lemparkan di Mas Obi. Mas Obi.
Ya. Ya. Oh, ini Mbak Naira sudah. Sebentar, Mas Obi. Mbak Naira kayaknya sudah menyambung. Mbak Naira? Oh, sudah ditutup lagi. Mbak Naira? Ya, silakan dibaca, Nak. Gaya. Ada gaya adalah silakan dibaca ya. Yang keras. Yuk. Gaya tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Oke, silakan Gaya digaris dapat bawahi, Nak. Garis bawahi. Sudah, dilanjut. Ya, gaya dapat. Ayo Mbak Naira. Gaya dilanjutkan Bu Enda aja ya. Karena kayaknya jaringannya Mbak Naira ini itu terputus. Gaya dapat menyebabkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk. Alat untuk mengukur besar kecilnya gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Silakan digarisbawahi. Besarnya gaya tersebut akan ditunjukkan oleh jarum pada skala dinamometer. Satuan gaya dinyatakan dengan Newton. Silakan digarisbawahi yang Newton. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda yaitu mengubah bentuk benda, mempengaruhi gerak benda, terus ada yang membuat benda bergerak menjadi diam, mempercepat gerakan benda atau memperlambat gerak benda, dan mengubah arah gerak benda. Gerak atau gaya, terdapat beberapa jenis gaya ya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot biasanya untuk mendorong, untuk menarik, membuka pintu rumah. Terus ada gaya gesek. Gaya gesek itu juga termasuk untuk gaya yang terdapat saat kedua benda bergesekan. Saat kamu mendorong meja, itu adalah disebut juga ada gesekannya karena itu disebut gaya gesek. Iya. Terus ada gaya listrik, gaya yang dihasilkan benda. Biasanya Bu Enda ini memakai laptop. Nah, laptop ini Bu Enda cas karena menggunakan yaitu dinamakan gaya listrik. Sedangkan gaya magnet, kalian tahu magnet, Nak? Tahu. Tahu. Nah, magnet itu gayanya tarik menarik. Terus gaya pegas. Ya. Kalau gaya pegas ini biasanya terdapat pada ketapel. Kalian kalau memakai ketapel itu kan ditarik. Terus dilepaskan, langsung. Itu namanya gaya pegas. Dan selanjutnya adalah gaya gravitasi bumi. Kamu kalau ada buah jatuh, itu pasti akan jatuhnya ke bawah. Nah, itu dinamakan gaya gravitasi. Oke, langsung saja kita isi halaman 5. Mas Ide, dibaca Nak, nomor 1. Mas Ide. Kayaknya Mas Ide ini juga jaringannya jelek ya Nak ya. Mas Ide? Ya, silakan Mas Ide. Ayo, silakan dibaca nomor 1 Mas Ide. Nomor 1 Mas Ide. Bisa dengar Bu Enda Mas Ide? Nomor 1 ya. Satuan dari gaya adalah apa satuannya tadi? Newton. Satuan dari Newton. gaya adalah Newton. Silakan ditulis. Newton. Newton. Nomor 2. Gaya yang terdapat pada televisi menyala adalah apa? Listrik. Mas Kevin? Ayo menjawab, Nak. Mas Kevin, jawab ya. Listrik. Apa, Nak? Apa, Mas Adrian? Gaya listrik. Boleh, boleh. Ya. Nomor 3.
Alat untuk mengukur besar kecilnya gaya adalah, ayo, alat apa tadi? Dinamometer. Dinamometer. Good. Silakan ditulis. Nomor 3, dinamometer. Nomor 4. Dibaca sama Mas Bima. Gaya yang terjadi saat mengangkat kursi adalah Ayo, mengangkat. Mati gaya apa? gaya otot. Gaya otot. Gaya otot. Bukan gaya gesek? Ya. Bukan. Namanya adalah gaya otot. Otot. Nomor 5. Dibaca sama Mas Bagas. Oh, masjidnya aja. Kertas adalah Gaya untuk meremas-remas kertas adalah apa, Nak? Gaya apa? otot. Gaya otot apa, Bagas? Otot. Gaya otot. Otot. Nomor 5 adalah gaya otot. Nomor B. Sekarang Romawi B ya. Di checklist, dicentang. 1. Ibu membuka pintu. Gaya apa? Membuka pintu. Otot. Otot. Nomor 2. Hana dan kelompoknya bermain tarik tambang. Tarik tambang. Gaya otot. Nomor 3. Buah mangga jatuh ke bawah. Tadi apa, Bu Enda tadi? Gravitasi. Gaya gravitasi. Arya bermain panahan. Panahan termasuk apa tadi? Bu Enda contohkan tadi. Gaya pegas. Nomor 5. Ibu memanggang roti dengan oven. Gaya listrik. Listrik. Nanti Gaya listrik. Iya. Gaya listrik. Sudah? Sekarang dilihat halaman 7. Halaman 7. Hari ini tematiknya minta ada tugas apa enggak? Enggak. Enggak. Ya udah, kita selesaikan ya. Ya. Nomor 1. Kok nomor 1 sih, Nak? Halaman 7. Sudah dibuka halaman 7? Sudah. Sekarang di situ di halaman 7 itu menjelaskan tentang tempo. Coba Bu Enda langsungkan aja ya. Baca, guna menyanyikan lagu dengan baik, kita harus mengenal tempo lagu. Sekarang dilanjutkan sama Mas Hadrian. Silakan dibaca. Tempo merupakan kecepatan dalam irama lagu. Stop dulu Mas Hadrian, digaris bawahi dulu. Ukuran kecepatan bisa diukur. Bentar ya. Garis bawahi tempo adalah kecepatan dalam irama lagu. Silakan dilanjutkan Mas Hadrian. Silakan dilanjutkan. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom. Ya. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam irama. Tempo menggunakan ukuran jumlah ketukan dalam 1 menit atau beat per menit. Per menit BPM. Oke, terima kasih Mas Adrian. Silakan dilanjutkan sama Mas Jidni. Terdapat beberapa macam tempo yang digunakan di dalam musik, yaitu tanda tempo pelan, Ya. tutup kurung, Tanda tempo sedang. derat tempos, dan tanda tempo yang Ya, terus? tempo pelan memiliki kecepatan setiap menit. Beberapa jenis tempo yang termasuk tanda pelan adalah largo,
Lento. 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 Adagio. Adagio dan grave. Stop di garis bawahi dulu nak. Largo, lento, adagio, sama grave. Ya. Sebentar, sekarang dilanjutkan sama Mas Hide. Mas Hide? Mas Hide mana ya? Nggak ada wajahnya, nak. Mas Hide? Ya sudah, Mas Hide-nya ini. Nah, sekarang dilanjutkan sama Mas Bagas. Kamu mendengarkan Bu Enda? Lanjutkan, nak. Tanda tempo sedang, ya lanjutin. Tanda tempo sedang memiliki kecepatan antara 88 sampai 96 langkah atau beat setiap menit. Beberapa jenis tempo yang termasuk tanda tempo sedang dan Tuh, stop dulu, stop. Adante dan moderato silakan di garis bawahi. Terima kasih Mas Bagas. Sekarang dilanjutkan sama Mas Devan. Mas Devan? Mas Devan, bisa dengar Bu Enda? Iya. Lanjutkan nak membacanya. Tanda tempo cepat. Tanda tempo cepat. Tanda tempo cepat memiliki kecepatan di atas 100 langkah atau setiap menit. Beberapa jenis tempo yang termasuk tanda tempo cepat adalah allegro, dan presto. Oke, di garis bawahi nak. Allegro, allegretto, dan presto. Terima kasih Mas Devan. Sekarang dilanjutkan sama Mas Kevin. Kevin, nah lanjutin. Tinggi atau rendahnya? Mas Kevin? Paragraf ketiga. Tinggi atau rendahnya suatu nada dipengaruhi oleh banyaknya frekuensi yang dihasilkan dalam 1 detik. Semakin banyak frekuensi, maka akan semakin tinggi nada yang dihasilkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Nada tinggi ditandai dengan adanya titik sebanyak 1 atau lebih di atas not angka, sementara nada rendah ditandai dengan adanya titik sebanyak 1 atau lebih di bawah not angka. Kalian sudah mengerti kan untuk nada tinggi dan nada rendahnya? Sekarang dibalik halaman 9. Halaman 9 itu ada lagu Cincang Keling. Cincang Keling itu adalah lagu daerah. Langsung saja ya nak ya. Buena, pertanyaan nomor 1. Apa judul lagu partitur tersebut? Judulnya? Cincang Keling. Silakan dijawab. Cincang Keling. Cincang Keling. Cincang Keling. Cincang Keling. Nomor 2. Mas Niza. Nomor 2. Apakah tanda tempo yang digunakan pada lagu di atas? Apa tanda temponya? Nomor 2. Moderato. Nomor 2 adalah moderato. Moderato. Nomor 2 adalah moderato. Nomor 3. Bagaimana cara menyanyikan lagu dengan tempo moderato? Moderato tadi temponya apa nak? Cepat apa sedang? Sedang. Sedang. Tempo sedang. Dinyanyikan dengan tempo sedang. Sudah nak? Nomor 4. Berapakah birama pada lagu tersebut? Biramanya berapa? 2/4. 2/4. Good job untuk Mas Nizam. 2/4. 2/4.
Tulislah nada dasar dari lagu tersebut. Nadanya apa, Nak? Tuh. Sama dengan G. Sama dengan G. Dilanjutkan ya. BPS. Dilanjutkan halaman 10. Sudah ya, halaman 10. Bu Enda lanjut. Ditemukan oleh Luigi Galvani. Silakan dibaca sama Mas Bima. Kayak otot, ayo. Ayo nak, baca kayak otot. Ditemukan oleh Luigi Galvani. Ya, terus? Beliau adalah seorang profesor anatomi di Universitas Bologna, Italia. Ya, terus? Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Oke. Dilanjutkan sama Mas Hide. Mas Hide, itu kok kelihatan kakinya? Ini tidak begitu ya. Yo Mas Hide, perhatikan Bu Enda. Teman-temannya udah ada yang seperti itu. Ayo. Ayo, udah tahu kan nyampenya mana? Ayo dilanjutkan sama Mas Nizam biar Mas Hide itu menudingi. Mas Nizam, silakan dibuka muknya. Ya, lanjut. Kayak otot. Otot adalah gaya berupa Kayak otot memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di Ya. antaranya diberi satu, memindahkan benda, dua, menggerakkan benda, tiga, membentuk tubuh, empat, menguatkan otot, Ya, lima, terus? mempertahankan struktur tubuh, enam, melakukan pekerjaan. Ya, terima kasih. Langsung saja Bu Enda lanjutkan ya. Salah satu contoh gaya otot terdapat dalam permainan sepak bola. Saat bermain sepak bola, pemain akan berlari untuk mengejar dan mengirim bola. Otot yang digunakan saat berlari adalah otot kaki. Sedangkan seorang kiper saat menangkap bola yang digunakan adalah otot tangan dan kaki. Nomor 1, Romawi A. Silakan dijawab ya, benar apa salah. Diisi S atau B. Nomor 1, gaya otot tidak bekerja saat manusia makan. Benar apa salah? Nah, Benar apa salah? Salah. Oke. Salah. S, ditulis S. Luigi Nomor Galvani. 2. Luigi Galvani merupakan ilmuwan yang menemukan gaya otot. Benar apa salah? Benar. Nomor 3. Gaya otot memiliki besaran Newton. Benar apa salah? Salah? Benar. Benar, Mak. Benar. Nomor 4. Push up merupakan salah satu manfaat gaya otot dalam membentuk otot kaki. Push up, otot kaki? Salah ya, salah. S. Nomor 5. Saat membuka laci meja, terdapat gaya tarik yang dilakukan otot tangan. Benar apa salah? Benar. Benar. Sekarang tarik garis yang halaman 11. Arin mendekatkan tangan ke layar televisi yang menyala. Arin mendekatkan tangan ke layar televisi yang menyala. Bukan gaya otot apa gaya otot? Bukan gaya otot. Bukan gaya otot. Silakan. Ditarik. Nomor 2. Ayah memindahkan meja ke ruang makan. Gaya otot. Gaya otot. Sip, gaya otot. Nomor 3. Buat
jeruk jatuh dari pohon? Bukan gaya otot. Bukan gaya otot. Nomor 4. Sapi menarik pedati. Gaya otot. Nomor 5. Paku tertarik magnet. Adam. Bukan gaya otot. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Buku tematiknya sudah selesai. Habis ini bergabung kembali ya untuk pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa minta ada tugas apa enggak? Enggak. Enggak. Semuanya enggak. Oke. Kalau sudah, silakan nanti habis ini bergabung kembali ya di Zoom selanjutnya ya. Ya. Membahas bahasa Jawa. Ya, Bye-bye. untuk tematik hari ini Bu Enda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung kembali ya, Nak, habis ini ya. Iya.